Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Riana di sini di channel Dwi dan Riana. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman kembali mengenai kegiatan saya yang sudah saya laksanakan, yaitu kegiatan PPG di tahun 2019. PPG merupakan program pendidikan profesi guru yang diperuntukkan untuk menjadi guru yang profesional dan dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat pendidik setelah melaksanakan program ini. Dan tahapan-tahapan PPG yang telah saya lalui yaitu seleksi akademis. Seleksi akademis ini dilaksanakan secara online, jadi kita harus mengerjakan soal-soal secara online yang nantinya hasilnya tidak langsung keluar, namun kita bisa pantau di akun SIM PKB masing-masing. Tahapan yang kedua yaitu seleksi administrasi, verifikasi, dan validasi. Di tahapan ini kita harus mengumpulkan berkas-berkas. Yang pertama yaitu SKGTY jika sertifikalnya di swasta, jika sertifikal di negeri, kalian harus menyiapkan SK dari kepala daerah masing-masing. Kebetulan sih saya di sekolah swasta. Yang kemudian selanjutnya harus mengumpulkan SK KBM minimal 2 tahun terakhir. Setelah itu surat pernyataan dari kepala sekolah, ada juga berkas fakta integritas, surat kesehatan dari RSUD, dan kemudian ada surat bebas narkoba dari BNN, dan yang lain-lainnya. Tahapan yang ketiga yaitu menunggu kita masuk angkatan yang keberapa. Kebetulan dalam 1 tahun itu ada 5 angkatan. Ya, kita tinggal menunggu saja kita masuk angkatan yang 1, 2, 3, 4, atau 5. Tahapan yang keempat yaitu konfirmasi kesediaan. Nah, di tahapan ini alhamdulillah saya masuk di angkatan yang kedua. Namun tidak saya ambil karena dikhawatirkan akan bentrok dengan kegiatan CPNS ketika itu. Jadi ketika kita tidak sanggup atau tidak bersedia, jangan lupa untuk mencentang tidak bersedia di konfirmasi kesediaan. Dan perlu kalian ketahui, jika kita tidak mencentang kesediaan itu, kalau misalkan kita tidak bersedia dan kita tidak mencentang itu, kita tidak tahu kapan akan dipanggil. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti saya, di tahap 2 saya tidak sanggup dan saya mencentang tidak sanggup, dan alhamdulillah di tahap selanjutnya bisa dipanggil lagi. Tahapan yang kelima yaitu pembelajaran daring. Nah, di kegiatan ini kita akan menyelesaikan kegiatan ini selama 3 bulan lamanya. Kita bisa masuk ke pembelajaran daring ini, bisa lihat informasinya di Sergur dengan melihat LPTK masing-masing. Di sana akan ada pengumuman-pengumuman untuk bagaimana caranya atau bagaimana jadwal-jadwal kita masuk ke kegiatan atau ke pembelajaran daring ini. Nah, di dalam pembelajaran daring ini ada 3 aspek yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu akan ada aspek pedagogik, profesional, dan perangkat pembelajaran. Nah, dari tiga aspek di sana, setiap aspeknya itu memiliki 6 modul. Ya, 6 modul pembelajaran. Di setiap modulnya itu akan ada tengah waktu yang harus kalian atau yang harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai kita terlewat dari tengah waktu itu, karena itu pun akan mempengaruhi nilai nanti. Dan dari setiap modul pun akan ada beberapa tes. Yang pertama itu ada tes formatif, tes sumatif, dan tugas akhir. Nah, di tugas akhir ini tugas yang kita kerjakan itu akan langsung diperiksa oleh dosen. Jadi ya, kalau bisa kerjakan sebaik mungkin agar nilai yang nanti diberikan oleh dosen kepada kita nilainya bisa maksimal. Karena apa? Karena nanti untuk kita bisa lulus di kegiatan atau di pembelajaran daring ini, kita harus yang pertama itu harus lulus KKM dulu. Yang dilihat itu nilainya itu yang tadi, nilai-nilai tes yang tadi, tes formatif, tes sumatif, dan tugas akhir. Setelah itu juga dilihat dari keaktifan kita ketika kita ada di forum diskusi. Forum diskusi di sana kita bisa berdiskusi dengan dosen dan dengan teman-teman yang lain pun. Itu pun betul-betul akan diperiksa dan dipantau oleh dosen kita. Dan yang terakhir mungkin yang akan menjadi kelulusan kita yaitu kita harus login. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misalkan saya sih bisa kasih saran itu minimal loginnya itu setiap aspek itu minimal 12 jam deh, supaya kita bisa
lulus. Setelah kita dinyatakan lulus dari pembelajaran daring, kita akan masuk ke tahapan yang keenam, yaitu tahapan lapor diri. Nah, di tahapan lapor diri ini kita harus menyiapkan berkas-berkas. Nah, untuk berkas-berkasnya sama dengan pemberkasan di awal yang tadi, yaitu pengumpulan SKGTY dan yang lainnya. Tahapan yang ketujuh yaitu masa orientasi selama 1 hari. Nah, kegiatan ini diperuntukkan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa PPG tentang apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dilakukan, dan berapa lama kegiatan workshop akan berlangsung. Kegiatan yang ke-8 yaitu kegiatan workshop atau bisa dibilang kuliah atau pertemuan di kelas. Nah, pada kegiatan ini kita melaksanakan selama 3 minggu lamanya. Dan apa yang dipelajari di sana, kita mempelajari ya 3 aspek yang tadi, aspek pedagogi, profesional, dan perangkat pembelajaran. Dan untuk waktu kuliah atau waktu workshop ini, kita mulai dari jam 8 pagi, bisa lebih pagi sebetulnya, sampai jam setengah 6 sore. Dan bisa dibilang kuliah ini seperti kuliah pada umumnya saja. Selanjutnya, tahapan yang ke-9 yaitu kegiatan PPL. Untuk lama kegiatan PPL ini dilaksanakan selama 3 minggu lamanya. Dan apa saja yang dilakukan? Sebetulnya seperti biasanya PPL, kita ke sekolah, kita mengerjakan RPP, kita masuk ke kelas belajar, kita pun dipantau oleh guru pamong nanti di sana. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan piket dan sebagainya. Mungkin ya pada umumnya seperti itu. Dan selanjutnya kita juga harus mempersiapkan juga membuat laporan PPL. Dan nah ini di akhirnya kita akan melaksanakan ujian PPL yang akan langsung diuji oleh dari pihak dosen ada, dan ada juga dari pihak guru yang sudah ditunjuk oleh LPTK kita masing-masing. Jadi perlu disiapkan juga untuk itu. Nah, di tahapan 10, yang ke-10 ini mungkin bisa dibilang tahapan yang terakhir dari kegiatan PPG ini. Kita akan melaksanakan UKM PPG atau bisa dibilang dengan ujian akhirnya dari PPG ini. Dan ujiannya pun berbasis online juga. Kita harus melaksanakan atau mengerjakan soal-soal dengan online, dan kita sebetulnya tidak akan langsung mengetahui nilainya ketika nanti selesai, dan itu pun akan diumumkan kita lulus atau tidaknya itu setelah kita selesai, mungkin 1 bulan setelah kita selesai melaksanakan kegiatan UKM PPG ini. Dan kalau misalkan kita tidak lulus, kita akan ada kesempatan untuk remedial atau bisa dibilang dengan retaker kembali untuk melaksanakan ujian kembali di tahapan bersama dengan angkatan yang selanjutnya. Dan mungkin kita pun harus dipungut biaya juga untuk mengulang atau retaker ini. Ya, mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini ada manfaatnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa juga untuk komen dan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan update-update video selanjutnya. Itu saja mungkin, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.